belum boleh amalkan kalau memang kita pakai imamah. Kalau imamahnya memang tidak memungkinkan, cukup hanya di kepala, itu tidak masalah. Minimal kalau kita malu, kita sholat Jumatnya pakai peci putih, ya, pakai peci putih, bajunya putih. Kalau pakai sorban, sorbannya warna putih, begitu. Pakai rida kita, pakai sorban kita, bagus. Semakin adab kita bagus kepada Allah, maka semakin besar diterimanya amal ibadah. Karena tidak cukup dengan hanya kita mengandalkan ilmu fikih. Kalau adab kita kurang, ibadah kepada Allah. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Orang kalau taraf kehidupannya belum meningkat, jalan di tempat aja hidupnya. Orang-orang udah punya ini, punya itu. Orang udah kesana kemari, orang udah sukses, dia masih aja jalan di tempat. Tidak ada peningkatan dalam hidup. Jangan salahkan kanan, jangan salahkan kiri. Periksa bagaimana sholat kita. Karena ketika sholat itu benar, wa'mur ahlaka bis-shalah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur, perintahkan, ahlaka, keluargamu, anak, istrimu, bis-shalah, untuk mengerjakan sholat, wastabir alaiha, dan harus betul-betul sabar. Kalau nyuruh anak sholat, harus betul-betul sabar. Kalau ngajak istri untuk menjadi soleha, contohkan diri kita dulu sebagai suami dia. Kalau ingin anak kita, ingin istri kita jadi istri yang soleha. La nas'aluka rizqan, kalian tidak meminta rizki. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami, kata Allah, yang akan memberikan kalian rezeki. Abuya Hamid, Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ketika ada orang datang kepadanya mengadukan perihal hidupnya yang susah, yang banyak hutang, yang banyak problem, yang banyak masalah, apa kata Abuya Abdul Hamid? Perbaiki sholatmu, maka urusanmu akan diperbaiki oleh Allah. Pentingnya kita belajar. Man ahsana wudu'a ahsana sholata, wa man ahsana sholata ahsanallahu umurad dunya wal akhirah. Siapa orang yang di saat wudu, wudunya rapi, di saat wudu dia paham mana rukun, mana sunnah, di saat wudu dia ngerti mana air yang boleh buat wudunya, sehingga wudunya benar-benar betul di dalam syariat agama, maka pasti sholatnya pun akan benar. Waman ahsana sholata, wudunya sudah benar, sholatnya sudah benar, ahsanallah, Allah akan perbaiki umur dunia wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi barometer kita ini sholat, ya. Makanya adab di saat sholat itu penting. Jangan sembarangan kita berpakaian di saat sholat. Apalagi kita sedang tidak berpergian. Baju koko kita ada, kain sarung kita ada, mukena ibu yang bagus ada, pakai untuk menghadap Sang Pencipta alam semesta. Karena di saat kita sholat mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Meskipun kita nggak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hati bahwa Allah memantau dan melihat kita. Pakai baju yang rapi. Bahkan saya kemarin dapat kiriman bagus itu, Abuya Abdul Hamid menyatakan, berpakaianlah dengan pakaian yang rapi meskipun tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah, hanya sekedar ingin keluar rumah, pakaian yang rapi yang dipakai, yang bagus yang dipakai. Kenapa? Barangkali ada orang menganggap engkau itu orang kaya, itu merupakan doa dari orang lain. Itu paham gak tuh?
Jangan sok. Dibilangnya kenapa ente pakai baju kok jelek? Oh anak tawadu. Itu. Tawadu itu nggak usah bilang-bilang. Ya. Tawadu itu adanya di hati. Antum pakai sendal jepit, tapi kalau hati antum sombong, dosa juga. Kain antum BHS, baju antum mahal, kendaraan antum mahal, tapi gak ada sombong. Tahaddutan bin ni'mah, itu dapat pahala. Jadi tergantung hati. Gitu. Paham gak nih? Jadi kalau mau sholat, mau ibadah, pakai yang paling bagus untuk menghadap Allah. Jangan sembarangan. Ada minyak wangi, pakai minyak wanginya. Ada siwak, pakai siwaknya. Itu harus betul-betul kita perhatikan, agar kita betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin baik ibadah kepada Allah. Semakin hari adab kita makin bagus kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah.